Tuhan, silakan duduk, saudara. Shalom. Coba tengok kanan, tengok kiri. Ya, wajahnya sudah semerah. Dekor kita hari ini, saudara. Ya, kita bersyukur, saudara. Ya, tidak terasa kita sudah masuk minggu yang kedua bulan Desember ya tahun 2024. Saudara, rasanya dunia ini semakin cepat putarnya, saudara ya. Dulu waktu saya masih kecil itu untuk nantikan pagi hari itu kayaknya lama sekali, saudara ya. Sekarang ini baru tutup mata sebentar sudah burung perkutut saya itu, saudara. Setiap jam 4:30, jam 5 itu selalu apa, saudara? Membangunkan tuk 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 tuk, saudara. Ya kok cepat sekali gitu, saudara ya. Baru tidur sudah bangun, saudara. Tahu-tahu sudah bulan Desember, saudara. Padahal penduduk buminya semakin apa, saudara? Semakin bertambah, saudara. Semakin banyak, seharusnya kan semakin berat, saudara. Putarannya semakin apa, saudara? Semakin lambat, tapi ini kebalikannya. Dunia semakin cepat, saudara. Ya, tapi kita bersyukur, saudara, karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimanapun situasi dunia, saudara, kalau kita tinggal dalam Tuhan, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena apa, saudara? Kita punya sumber sukacita yang melampaui segala situasi. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sukacita sejati karena beriman. Diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah selalu karena kalian, maaf saudara, ini terjemahan lain, saudara. Enggak sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sebentar saya ubah dulu bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita sejati karena beriman. Nah saudara, kalau kita membaca kitab Filipi pasal 4, saudara, ayat yang keempat tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, kalau sudah baca kitab Filipi, maka kata bersukacita itu lebih daripada 5 kali. Bahkan ada orang berkata 9 atau 10 kali. Ya, kata bersukacita dalam bentuk pernyataan dan juga dalam bentuk perintah. Nah, ayat yang baru kita baca itu dalam bentuk perintah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, dalam satu ayat ini diulang kembali. Artinya apa? Ada satu penegasan yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi, saudara, untuk senantiasa bersukacita senantiasa. Kata senantiasa itu artinya melampaui segala apa, saudara? Keadaan dan situasi. Dan saudara, pernyataan ini atau perintah Paulus ini atau firman Tuhan ini seolah-olah, saudara, Paulus itu menggampangkan masalah. Ya. Dalam situasi yang pada saat itu jemaat di Filipi ini bukan jemaat yang seperti saudara duduk manis, saudara. Dalam kondisi AC yang sejuk, kemudian ruangan yang indah ini, yang enak ini, saudara.
Tapi jemaat Filipi pada waktu itu sedang mengalami satu tekanan, penganiayaan, bahkan muncul nabi-nabi palsu, saudara. Sehingga situasi pada waktu itu memang bagi tubuh jasmani kita, bagi kehidupan manusiawi kita, sebetulnya tidak ada bisa untuk mengatakan bahwa aku bisa hidup bersukacita. Nah, kenapa Paulus menekankan 2 kali bersukacitalah senantiasa, saudara? Karena memang banyak orang, saudara, tidak menemukan alasan dalam situasi seperti itu untuk kita bisa hidup apa, saudara? Bersukacita. Dalam pergumulan hidup yang begitu berat, saudara, Paulus berkata bersukacita. Jadi seolah-olah Paulus itu menggampangkan masalah dalam kehidupan manusia. Saudara, tapi inilah kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus. Memang kalau sukacita kita itu sumber kalau dari dunia, itu memang nggak mungkin kita bisa melakukannya, saudara. Makanya kalimat tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam apa, saudara? Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jadi sukacita yang melampaui situasi kita, sukacita yang tidak didikte atau dipengaruhi dengan situasi kita, ada sukacita yang datang dari Tuhan. Sukacita yang lahir dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Kalau dunia ini akan bisa bersukacita kalau situasi kita itu berjalan dengan apa, saudara? Baik. Dagang juga laris terus, untungnya ya yang gede, ya, nggak pernah sakit, sehat terus, nggak pernah dirasain orang, nggak pernah dimarahin orang, pokoknya hidupnya itu lancar saja, saudara. Tapi faktanya hidup kita itu tidak seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita kesandung, kadang kita menginjak kerikil yang kecil, saudara. Bahkan kadang-kadang kita kebentur, saudara. Sehingga tidak selamanya kita bisa menghadapi situasi yang sering kita impikan dan harapkan. Tapi saudara, bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita memiliki sukacita dari Tuhan, itu akan memampukan kita untuk bisa hidup tetap bersukacita. Saudara, nah kenapa, saudara? Karena Rasul Paulus ini mengalami situasi itu. Saudara tahu enggak, pada waktu Paulus menulis surat ini adalah sedang berada dalam penjara. Tangan kakinya apa, saudara? Diborgol. Dia sedang menantikan apa, saudara? Keputusan apakah dia akan dipancung atau dilepaskan. Ditambah lagi, saudara, jemaat Filipi yang dilayani itu, digembalakan itu, yang dirintis itu, sedang mengalami situasi yang tidak enak. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mencari keuntungan. Di balik pemenjaraan Paulus ini ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan hanya untuk mencari apa, saudara? Keuntungan, ketenaran diri sendiri. Sehingga seharusnya situasi itu membuat beban yang begitu luar biasa bagi Paulus. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan Paulus ketika dalam penjara itu? Mengapa ini harus terjadi di tengah-tengah apa, saudara? Kebahagiaan. Ini lagunya siapa, saudara? Paulus gak nyanyi seperti itu, saudara. Mengapa ini harus terjadi, Tuhan? Dia gak menggerutu, saudara. Tapi di tengah situasi itu, kalau saudara nanti baca dalam Kisah Para Rasul, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Artinya dalam situasi seperti itu, tidak membuat Paulus kehilangan sukacita. Oleh karena itu pengalaman Paulus itu, karena dia datang kepada sumber sukacita, yaitu Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, saudara. Maka sukacita yang dialami itu, saudara, tidak mempengaruhi hidupnya. Justru sukacita yang daripada Tuhan itu mempengaruhi seluruh kehidupannya. Sehingga sekalipun di tengah-tengah penjara, Rasul Paulus tetap bisa bersukacita. Rasul Paulus bisa memberikan dorongan motivasi
kepada jemaat yang sedang mengalami situasi itu. Nah, pada umumnya saudara, kalau orang menderita, pengennya apa saudara? Pengennya apa? Kalau saudara menderita atau berkumpul, pengennya apa saudara? Di apa? Ditengking, didoakan, di apa saudara? Diperhatikan, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya pengen apa saudara? Ini loh, yang sedang menderita ini loh. Tapi Paulus enggak, justru saudara, dalam penderitaannya itu dia memberi apa saudara? Dorongan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada orang-orang di luar. Saudara, inilah saudara kuncinya ada. Kenapa? Dia punya sukacita yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu Paulus katakan tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kecantikan, kegantengan dan sebagainya. Tapi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan itu, saudara, sukacita yang bisa melampaui segala situasi keadaan yang kita alami. Sehingga walaupun dagang hari ini sepi, tetap bisa haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, saudara. Bukan bersungut-sungut. Kenapa ya hari ini kok sepi begini? Kenapa ya? Kenapa ya? Jadi banyak bertanyanya, saudara. Tapi kalau orang yang memiliki sukacita dari Tuhan, dia nggak akan bertanya mengapa, tapi akan berkata selalu bersyukur dan bersyukur. Nah saudara, akibat sukacita sejati ini akan membuat kita bisa apa saudara? Coba perhatikan ayat yang kelima. Jadi dampak sukacita yang dalam Tuhan itu menyebabkan kita bisa berbuat baik. Dikatakan ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah saudara, Paulus menasihati kita untuk menunjukkan kebaikan hati kita di depan semua orang. Nah, apa yang dimaksud kebaikan hati di sini, saudara? Dan juga kenapa kita harus menunjukkan itu atau memperlihatkan kebaikan itu di depan semua orang? Bukankah ini akan bertentangan dengan nasihat atau ajaran Tuhan itu sendiri? Kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 1-4, sudah. Ya, Matius 6 ayat 1-4 coba dimunculkan, saudara. Ya, sementara di sini Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tapi dalam kitab Matius pasal 6 ayat 1 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena itu jika demikian kamu tidak beroleh apa saudara? Upah dari Bapamu yang di surga. Ayat berikutnya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yaitu pujian dari orang-orang tadi. Berikutnya saudara. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, ayat terakhir dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan apa saudara? Tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sementara di sini katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi sementara Tuhan Yesus mengajarkan, diem-diem aja sih. Enggak perlu dipertontonkan. Enggak perlu diperlihatkan, enggak perlu dipamerkan. Nah, sudah. Apa sih masuk kebaikan yang dimaksud di sini Rasul Paulus? Apakah seperti yang dikatakan Tuhan itu, saudara? Saudara, kalau kita baca dalam konteks di sini, saudara, ya, apa yang dimaksud dari kata kebaikan hati di sini? Kebaikan hati di sini tidak selalu merujuk pada pemberian sesuatu kepada orang lain. Jadi kebaikan hati itu dalam kalimat di sini, saudara, itu tidak selalu merujuk kepada pemberian. Ya, enggak.
Tapi seringkali kata ini muncul dalam konteks perselisihan. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 2 tadi, ada masalah. Dengan siapa saudara? Yaitu Euodia dan Sintihe. Dinasihati supaya mereka apa saudara? Sehati, sepikir. Jadi antara Euodia dan Sintihe ini dalam ayat yang kedua pasal 4 itu ada satu apa saudara? Perselisihan. Ada hubungannya tidak lagi harmonis, tidak serasi lagi. Nah, jadi kata kebaikan hatimu itu seringkali dikaitkan dengan kata perselisihan, konteks perselisihan. Dan juga kalau saudara baca dalam kitab Titus pasal 3 ayat 2, di sana itu sama. Konteksnya dalam kata perselisihan, pertengkaran. Ya. Nah, dalam beberapa konteks yang lain, kata ini juga dikontraskan dengan kata apa saudara? Sikap pemarah. Itu 1 Timotius 3 ayat 3. Atau kata bengis, 1 Petrus 2 ayat 18. Ya. Nah saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, kata kebaikan hati itu, saudara, ada terjemahan yang lain. Kalau terjemahan dari New English Version itu, dikatakan di sana, jiwa yang lemah lembut. Ya, kata kebaikan hatimu itu, terjemahannya jiwa yang lemah lembut. Kemudian di dalam Revised Standard Version itu kesabaran. Ya, kebaikan hati itu bisa tentang kesabaran atau bisa tentang jiwa yang lemah lembut, hati yang lemah lembut. Nah, saudara, dari kata-kata ini kita bisa ambil satu tarik kesimpulan bahwa sebetulnya kata kebaikan hati itu intinya ada terletak pada sikap yang tidak reaktif pada saat kita mengalami situasi yang buruk. Ya. Jadi kata kebaikan hatimu diketahui semua orang itu bukan bicara tentang masalah pemberian. Tapi bicara tentang masalah reaksi kita. Ketika ada masalah dalam menghadap dan menimpa dalam kehidupan kita. Jadi sikap yang tidak reaktif di tengah-tengah relasi yang buruk. Kita berpikir panjang dalam menyikapi suatu persoalan. Jadi lebih berbicara tentang apa saudara? Penguasaan diri dalam menghadapi masalah, tidak buru-buru. Enggak buru-buru marah, enggak buru-buru emosi, enggak buru-buru jengkel, enggak buru kata-kata kotor, enggak buru-buru putus asa. Ya, jadi bisa masalah sikap hati kita ketika menghadapi tekanan masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi kita didorong untuk tetap bisa tenang dalam menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita enggak buru-buru membuat satu saudara? Tindakan. Ya tadi, langsung marah, emosi. Ya. Nah, tapi dia akan berpikir panjang. Dia akan tenang, berpikir sedemikian rupa sehingga saudara, ketika dia membuat satu sikap atau tindakan itu tidak salah. Ya. Kadang-kadang saudara, masalah terjadi karena memang bukan karena kesalahan orang itu, tapi memang karena kesalahan diri kita. Tapi karena kita nggak bisa menguasai diri, kita terlalu reaktif dalam masalah itu, saudara, kita nggak berpikir dulu, nggak tenang dulu, langsung respon, saudara. Ternyata saudara, setelah lama marah-marah, kemudian dia jelasin, saudara. Ini kan Bapak yang memutuskan dulu. Ini dampaknya sekarang begini, saudara. Baru orang itu mungkin melongo, saudara. Jadi ini terjadi karena keputusan saya dulu ya. Ya saudara, jadi dengar dulu, jangan reaktif dulu. Kalau sudah mengalami masalah, jangan reaktif dulu. Dengar baik-baik saudara, pikir baik-baik. Ya, berpikir panjang sebelum saudara berbuat sesuatu. Karena mungkin saudara, Tuhan izinkan terjadi itu, mungkin saudara sebagai peringat bagi kita. Supaya kita sadar bahwa kita ini salah. Tapi kalau kita tidak, maka saudara, ya tadi, saudara, tindakan yang kita lakukan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru apa saudara?
memperburuk keadaan, memperburuk masalah kita, menambah persoalan kita. Nah saudara, kenapa Rasul Paulus bisa tenang menghadapi situasi itu? Karena ayat berikutnya tadi katakan saudara, rahasia untuk tetap tenang dalam segala keadaan, kita bisa tetap bersuka cita itu saudara, karena Tuhan sudah, apa saudara? Dekat. Ayat yang ke-5b tadi dikatakan apa? Ya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa yang dimaksud Tuhan sudah dekat di sini? Apakah itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Atau yang lain saudara? Yang dimaksud kedatangan Tuhan di sini, Tuhan sudah dekat ini saudara, adalah Tuhan itu saudara, ya di sini adalah Paulus mau menyatakan bahwa penyertaan dan intervensi Tuhan ke dalam situasi spesifik yang sedang kita hadapi. Jadi saudara, Tuhan sedekat itu bicara tentang penyertaan atau intervensi Tuhan dalam situasi yang kita hadapi itu. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan berkata Tuhan sedekat itu berarti Tuhan itu menyertai kita. Tuhan sedekat berarti dia segera akan bertindak untuk menolong kita. Artinya kita tidak sendirian dalam menghadapi situasi itu. Tapi Allah sedang mengontrol, saudara, keadaan situasi yang kita alami. Artinya Allah tidak tutup mata terhadap apa yang kita hadapi, kita alami. Tapi Tuhan sedang mengendalikan, mengontrol, saudara, situasi yang kita hadapi. Nah, kesadaran tentang siapa yang memegang kontrol, saudara, tentang kehidupan kita, akan menolong kita untuk tidak saudara, memiliki sikap yang reaktif. Sehingga kita tidak mudah kemudian marah, jengkel, kecewa. Saudara, karena apa saudara? Karena saya menyadari bahwa situasi apa yang terjadi itu tidak terlepas dari apa saudara? Kendali dan kontrol Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saudara, sekalipun Tuhan mengizinkan situasi itu terjadi, bukan berarti Allah kehilangan apa saudara? Kebaikannya. Bukan berarti Allah kehilangan apa saudara? Kasihnya. Enggak saudara. Allah tak mengasihi dan mencintai saudara. Allah tidak mengurangi kasihnya kepada kita. Karena apa saudara? Kita percaya bahwa Allah bisa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Nah, kalau kita mengakui dan menyadari akan hal ini saudara, maka situasi yang terjadi tidak akan membuat kita gelagapan. Tidak akan membuat kita, saudara, kehilangan sukacita. Karena apa? Kita percaya bahwa apapun terjadi, kita punya Tuhan yang tidak pernah apa saudara, meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan saudara. Selalu mengontrol keadaan saudara. Saudara, setelah saya menerima firman Tuhan ini saudara, dalam Roma 8:28 itu saudara, ketika saya menghadapi berbagai macam masalah saudara, saya belajar untuk mempercayai firman Tuhan ini. Di balik semua masalah ini, Tuhan sedang berkarya, bekerja untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi saya. Dan itu seringkali mengendalikan emosi saya. Kadang-kadang secara daging pendeta pun juga apa saudara? Masih manusia. Cuma kita mau pakai manusia duniawi atau manusia rohani. Kadang-kadang muncul manusia duniawi itu, tapi ya bersyukur ada manusia rohaninya saudara. Dan manusia rohani seringkali, udahlah, untuk apa, enggak ada gunanya. Saudara, dan itu akhirnya mengerem emosi duniawi ini saudara. Ya. Nah kenapa saudara? Karena ya tadi memegang firman Tuhan itu, bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kuncinya apakah kita mengasihi Dia enggak? Kalau kita mengasihi Dia, jangan takut saudara. Orang mau merencanakan apapun selama saudara mengasihi dan menempel sama Tuhan,
itu hanya dijadikan kebaikan bagi saudara. Saudara masih ingat cerita Yusuf? Pasal yang terakhir dikatakan apa? Mereka mereka-rekakan yang jahat, tapi mereka-rekakan apa? Yang baik bagi Yusuf. Jadi saudara, sehingga kita tidak akan begitu mudah emosi menghadapi situasi itu. Karena apa? Ya saudara, selamahannya apapun saudara, Tuhan tetap menyertai saudara, tetap mengendalikan saudara, mengontrol saudara. Jadi kalau sudah ada masalah, jangan mudah terpancing saudara. Rugi kita ya, sudah kehilangan damai sejahtera, dan juga kita kehilangan apa saudara? Berkat Tuhan. Ya, jadi jangan mudah terpancing dengan situasi yang saudara hadapi. Ya, dan saudara juga jangan terlalu reaktif dalam menghadapi masalah, saudara. Saudara akan rugi sendiri, saudara. Ya, jadi menghadapi apapun jangan cepat reaktif, tapi pikir panjang, saudara. Dan itu diperlukan sekali lagi, saudara. Iman kepada Tuhan. Kalau iman kita nggak kuat sama Tuhan, maka yang muncul adalah namanya Pak Iman. Ya, artinya manusianya akan muncul, saudara. Dan kalau manusia muncul, saudara, ya saudara, terjadilah pertikaian, perselisihan, pertengkaran, adu argumentasi, saudara. Itu yang pertama, saudara. Jadi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, akan bisa membuat kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Artinya kita tidak terlalu reaktif terhadap situasi yang dihadapi. Ya, karena nasihat ini diberikan kepada siapa? Eudia dan Sintihe, yang pada waktu itu sedang ada terjadi apa saudara? Perselisihan. Ya, kebaikan hati di sini tidak bicara tentang memberi sembako, memberi apa dan sebagainya. Tapi saudara bersifat tentang penguasaan diri kita dalam menghadapi situasi itu. Dengan cara itu saudara, orang melihat akan kebaikan hati kita dalam hal ini, dalam penguasaan diri dalam menghadapi situasi. Kemudian kedua saudara, dampak atau hasil dari sukacita yang sejati dari Tuhan itu saudara, kita bisa berdoa dengan syukur. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan jangan hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kehidupan kita tidak terlepas dari rasa khawatir dan ketakutan. Ya, saudara, kekhawatiran, ketakutan ini perlu diwaspadai dan perlu dilawan, saudara. Kalau enggak, saudara, itu akan membunuh hidup kita, saudara. Ya, rasa khawatir dan ketakutan itu akan membunuh kehidupan kita, akan mematikan kehidupan kita. Karena rasa khawatir dan takut, saudara, tentunya banyak orang tidak berani saudara? Bertindak, berjalan, bergerak. Mau buat ini takut, enggak lagi bergerak, enggak mau bertindak. Mau ini khawatir dan takut. Jadi orang dihantui dengan rasa takut dan khawatir, itu akan membunuh secara pelan-pelan, saudara. Dan akhirnya ujung-ujungnya saudara tidak berdaya, kemudian mati pelan-pelan, saudara. Oleh sebab itu perlu diwaspadai dan perlu dilawan. Dan Rasul Paulus katakan tadi ada cara untuk menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu, yaitu dengan berdoa, disertai dengan ucapan syukur. Berdoa dengan syukur, bukan dengan apa saudara? Sungut-sungutan. Ya. Karena ada orang berdoa ngancam sama Tuhan. Ada ya? Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih ini, saya tidak akan melayani lagi. Saya tidak akan ke gereja lagi. Saya tidak akan percaya Tuhan lagi. Saya tidak akan doa lagi. Jadi doanya doa apa saudara? Bukan doa syukur tapi doa ancaman saudara. Yang diancam siapa saudara? Ngancam kok sama Tuhan saudara. Ya, ngancam sama penciptanya saudara. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kok ngancam sama yang menciptakan? Dicit segitu aja saudara. Dan gak bisa apa-apa saudara. Enggak perlu banyak-banyak saudara. Ada satu saraf saja yang Tuhan centil gitu aja saudara. Dibelokkan aja saudara. Kira-kira gimana saudara? Jalan sudah bisa tegak gini, mungkin begini saudara. Hanya satu saraf, belum semua saraf saudara. Mungkin terkapar di tempat tidur saudara. Jadi saudara berdoa dengan syukur. Bukan dengan
Sungutan saudara. Nah, caranya yaitu dengan bersyukur dan berdoa untuk mengatasi rasa khawatir dan takut saudara. Bersyukur di dalam dan berdoa. Nah, hati yang bersukacita membuat kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dengan cara itu kemudian kita bisa berdoa kepada Allah. Kalau hati kita kemurungsung, kira-kira sudah bisa berdoa enggak? Tahu kata kemurungsung? Hati yang sedang teraduk-aduk dengan masalah, persoalan, pergumulan saudara. Dengan hati yang marah, dengan hati yang emosi, kira-kira sudah bisa berdoa dengan baik? Enggak. Tapi ketika kita dalam keadaan sukacita, tenang, dalam 1 Petrus 4:7 dikatakan sana, ya supaya kita tenang, hendaklah kita tenang supaya kita dapat apa saudara? Berdoa. Oleh karena itu betapa pentingnya sukacita dalam kehidupan kita saudara. Kita enggak bisa berdoa sambil marah-marah, bisa enggak? Bisa enggak saudara? Enggak bisa saudara. Oleh sebab itu, mengapa Paulus harus menegaskan bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena sukacita itu akan membawa kita untuk bisa berdoa dengan bersyukur kepada Tuhan. Bukan dengan sungguhan dan ancaman kepada Tuhan. Apapun sudah hadapi hari-hari ini, sesulit apapun sudah hadapi hari ini, saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Supaya engkau bisa berdoa dengan syukur. Gampang aja, enak aja. Nah, Paulus yang mengatakan, Paulus mengalami itu, saya katakan tadi. Pengalaman Rasul Paulus dalam penjara dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Dikatakan di sana. Paulus sedang berada dalam situasi yang tidak mungkin seharusnya dia bisa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia bisa lakukan itu karena apa saudara? Karena ada sukacita Tuhan menyertainya. Ada ketenangan dari Tuhan menyertainya. Sehingga sekalipun tangan dan kakinya diborgol. Tapi mulutnya enggak dilakban saudara. Hatinya enggak dilakban. Hatinya terbuka bagi Tuhan. Di tengah malam dia berdoa, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Lagu tadi, mujizat itu ada. Di tengah situasi yang terjadi ketika sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, percayalah mujizat Tuhan itu masih ada di tengah-tengah kita. Saudara, mujizat Tuhan tidak hanya berlaku bagi zaman dulu, tapi zaman sekarang ini. Karena Tuhan kita enggak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih kuasanya tidak pernah berubah. Mujizatnya tidak pernah berubah bagi saudara dalam menghadapi situasi. Bukan dengan bersungguh-sungguh dan mengancam Tuhan. Tapi dengan berdoa, dengan setai, dengan ucapan syukur. Tunggu waktunya, Tuhan akan menyatakan mujizat bagi saudara. Kemudian yang ketiga. Apa yang akan terjadi ketika kita memiliki sukacita sejati dari Tuhan? Saudara, yang berikutnya adalah bisa memikirkan hal yang baik. Ayat 8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dampak dari sukacita sejati dari orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang itu akan bisa berpikir hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya ketika sukacita kita tidak ada dalam hidup kita, tidak menguasai hidup kita, tidak memenuhi kehidupan kita, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah, saudara, bisa perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran kita bisa mengembara kemana-mana. Kemudian pikiran kita, saudara, bukan yang baik, tapi yang jahat. Ya loh saudara, ketika sudah dikecewakan seseorang, dulunya itu baik, kita memandang orang itu baik. Tapi ketika kita dikecewakan, kita disakiti hati, kira-kira kita masih mempunyai pandangan yang baik enggak terhadap orang itu? Masih bisa enggak? Saudara, akhirnya yang dulu itu baik-baik, yang jahat itu ketutupan yang kebaikan itu. Tapi setelah dilukai, saudara, maka yang muncul bukan kebaikannya, tapi apa saudara? Yang jahat-jahat saja yang muncul. Ya,
cerita yang keluar dari kita adalah perkara-perkara yang tidak baik yang muncul. Karena apa saudara? Kita sudah kehilangan sukacita itu. Kita sudah kehilangan damai sejahtera itu. Tapi ketika sukacita itu menguasai kita masih bisa saudara. Ya, menutupi segala kejahatan ketidakbaikan orang itu. Mungkin orang berkata, oh gini, oh enggak lah dia baik. Walaupun kita tahu bahwa dia orang yang tidak apa saudara? Tidak baik. Saudara, bukan nambah apa saudara? Bukan nambah ngomporin saudara. Oh iya memang dia begini. Oh iya saudara. Orang itu cerita satu kata, kita 10 kata saudara. Karena apa? Hati kita apa saudara? Sakit. Kita kehilangan damai. Tapi kalau sukacita Tuhan memenuhi kita, saudara, kita bisa mengampuni, kita bisa mendoakan dia. Sehingga ada orang berkata gini, enggak, dia baik. Memang ada kelemahannya, tapi dia baik. Masih ada keseimbangan. Citranya tidak selalu negatif, tapi dia baik. Memang dia baik, tapi cuma ada memang sedikit kelemahan. Ya, saudara, sehingga orang itu mau ngomong yang jelek-jelek akhirnya, oh iya dia ada yang baik juga ya. Jadi enggak semuanya dipandang dari segi negatif. Dan ini bisa terjadi kalau apa saudara? Sekali lagi kita memiliki sukacita dari Tuhan. Seperti Paulus, sekalipun ada orang yang mencoba untuk menekan dia dengan cara memberitakan Injil yang lain, Injil yang hanya mencari keuntungan diri sendiri, tapi Paulus tidak pernah kehilangan sukacitanya, saudara. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk memelihara sukacita yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Karena apa? Dengan sukacita dari Tuhan itu dapat menolong kita untuk berpikir dengan baik. Kita bisa memikirkan perkara-perkara yang tadi, yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan sebagainya. Ini bisa terjadi ketika apa? Hati kita dipenuhi dengan rasa sukacita dari Tuhan itu. Sehingga kita bisa berpikir dengan pikiran yang positif. Ya, pikiran yang membangun. Saudara. Kemudian berikutnya yang terakhir, yaitu bisa mentaati firman Tuhan. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu dengar, pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, sukacita sejati akan membuat kita memiliki kemampuan untuk apa saudara? Untuk menerima dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kita, pikiran kita sedang tidak baik, saudara, maka saudara, kita nggak akan bisa merenungkan firman Tuhan. Tidak bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Oleh karena itu betapa pentingnya sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena dengan cara itu kita bisa tenang dan kita bisa berpikir dengan baik. Kita bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik. Tak kalau pikiran kita dipenuhi dengan emosi, dengan kemarahan, saudara, dengan kepahitan, kira-kira firman Tuhan itu nyantol enggak saudara? Nyantol enggak? Saya berharap saudara waktu mendengar firman Tuhan, hati saudara sedang penuh sukacita. Hati saudara sedang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga ketika saudara disuapin itu langsung lep, saudara. Pulang kenyang saudara. Ya, ditanya apa? Pokoknya kenyang, bukan itu saudara. Ya. Tesnya nanti pada waktu komsel saudara ya. Waktu komsel saudara. Ya. Saudara itu kenyang atau enggak itu di komsel itu kira-kira bisa enggak? Ya. Tanya apa? Pokoknya kenyang deh. Bukan itu saudara. Ya, jadi bisa merenungkan dan menerima firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang ditabur itu jatuh di tanah yang apa saudara? Tanah yang subur, yang baik. Sehingga benih firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya kita diberikan kemampuan untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, tapi juga kita akan diberikan kemampuan untuk bisa melakukan atau mentaati apa yang telah kita dengar. Apa yang kita telah renungkan firman Tuhan itu saudara. Kalau apa saudara? Sekali lagi sukacita Tuhan itu menguasai kehidupan kita, memenuhi kita. Maka kita akan dimampukan untuk dengan sukacita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Dan apa saudara? Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan bagi kita yang mentaati dan melakukan firman-Nya. Coba saudara, kita baca Amsal 13. Amsal 13 saudara.
Amsal 13. Saya akan bacakan terjemahan yang lain, saudara ya. Terjemahan apa ini? Sebentar. Terjemahan sederhana Indonesia edisi yang ke-34, saudara. Amsal 13 ayat 13 bunyinya lebih enak, saudara. Nanti kita baca itu ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ini dalam terjemahan tadi, saudara ya. Dikatakan begini, siapa meremehkan ajaran akan menanggung akibat, tetapi siapa menaatinya akan merasa puas dengan manfaatnya. Saudara, kita akan puas, kita akan sukacita dari manfaat firman Tuhan itu, saudara. Jadi saudara, mari kita belajar untuk menjaga hati kita, diwarnai dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Dan sukacita itu bisa terjadi ketika apa, saudara? Kita tetap gandol Gusti sepenuhnya, seutuhnya. Gandol Gusti bongkoan, artinya ya sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Sumber sukacita yang sejati bukan berasal dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, tidak seperti apa? Dunia berikan. Saudara, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, melampaui segala akal dan pikiran kita, dari hati kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita jangan lepas dari genggaman tangan Tuhan. Jangan terlepas dari hubungan saudara dengan Tuhan. Tapi semakin hari, semakin intim dengan Tuhan. Sehingga sukacita surgawi itu akan turun menyertai saudara, memenuhi saudara. Sehingga situasi keadaan apapun terjadi, tidak akan mengganggu keadaan saudara. Saudara akan tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian yang terakhir tadi.